Halo guys, Cetak News kali ini akan menceritakan tentang kronologi negara barat yang dukung Palestina. Israel baru-baru ini melancarkan serangan besar ke Tanah Rafah. Tapi kalau dari keterangan Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, serangan ini sebetulnya nggak menyasar kepada Rafah, melainkan menyerang kelompok Hamas. Namun, nasi udah jadi bubur. Serangan ini menyebabkan Israel banyak mendapatkan kecaman. Bahkan nih ya, negara-negara seperti Prancis, Skotlandia, dan Spanyol ikut menyuarakan keadilan untuk Palestina. Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Tiba-tiba menyerang pengungsi Rafah. Kota Rafah, jalur Gaza Selatan, Palestina, digegerkan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Nah, peristiwa mengenaskan ini terjadi pada tanggal 26 Mei Minggu malam. Jadi, penyerangan terjadi pada pukul 10 malam waktu setempat. Menurut seorang saksi mata, jet Israel ini menjatuhkan bom di kamp darurat yang menyebabkan banyak tenda terbakar. Kalau dari keterangan Layan Al-Fayum yang merupakan salah satu korban selamat, tenda-tenda tadi dibakar setelah militer Israel mengebom perkemahan. Itu sangat mendadak. Bom-bom itu jatuh tanpa peringatan. Kekejian Israel ini membuat warga yang gak berdosa menanggung semua dampak yang terjadi. Dari yang melihat keluarganya tak bernyawa, sampai yang mengumpulkan jasad yang udah gak mungkin bisa lagi diselamatkan. Kami melihat tenda-tenda terbakar dan kemudian kami harus mengumpulkan anggota tubuh yang sudah terpisah-pisah dan juga anak-anak yang merenggang nyawa. Serangan di hari pertama menyebabkan tewasnya 22 pengungsi guys. Seremnya lagi nih, saat itu masih ada warga yang terperangkap di puing-puing yang terbakar. Berdasarkan analisis yang dilakukan media CNN, Israel ini melakukan penyerangan dengan menggunakan amunisi dari Amerika Serikat. Terlihat nih dalam video yang telah dianalisis oleh ahli peledak, bom berdiameter kecil ini merupakan buatan dari negeri Paman Sam. Ada kaitan apa ya guys penyerangan ini dengan Amerika Serikat? Kekejian Israel ini membuat korban terus berjatuhan sampai hari ini. Terhitung dalam 24 jam terakhir, paling tidak ada 75 orang yang kehilangan nyawanya. Dikecam seluruh dunia. Seluruh dunia udah pasti mengutuk peristiwa kejam yang terjadi di wilayah kota Rafah ini. Karena apa? Karena serangan ini mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, mau itu orang tua ataupun anak-anak. Kekejian yang dilakukan ini membuat seluruh warga di dunia menganggap Israel ini telah melakukan genosida. Mereka turut prihatin serta memberikan dukungan kepada warga Palestina. Sekitar 10.000 orang dilaporkan melakukan demo di Kedutaan Besar Israel di Paris, Prancis. Para demonstran berkumpul di area berjarak ratusan meter dari gedung Kedutaan Besar Israel. Dalam aksinya, para demonstran berani berteriak untuk keadilan warga Palestina. Kami semua adalah anak-anak Gaza, bebaskan Gaza. Warga dunia pun menyerukan All Eyes on Rafah di sosial media. Hal ini bertujuan untuk masyarakat dunia memperhatikan serangan yang terjadi di Rafah. Bahkan, para petinggi negara di dunia pun buka suara soal serangan ini guys. Mereka sangat menyayangkan hal itu dilakukan oleh Israel. Kementerian Luar Negeri Qatar menilai serangan itu sebagai pelanggaran berat terhadap hukum. Begitupun dengan Kementerian Luar Negeri Mesir, yang menganggap aksi ini sebagai pengeboman yang disengaja. Jose Manuel Albares selaku Menteri Luar Negeri Spanyol juga bersuara atas kejadian ini. Lagi, terbunuhnya warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Kemudian ada juga nih kekecewaan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia yaitu Espen Barth Eide. Kita mendapat perintah wajib dari Mahkamah Internasional yang meminta Israel menghentikan serangannya di Rafah. Itu wajib, itu mengikat. Dihianati warga sendiri.
Gak cuma sampai di situ aja loh guys, Israel ini bahkan dikhianati juga oleh warganya sendiri. Kok bisa? Jadi gini guys, banyak warga yang juga memprotes keras aksi serangan yang dilakukan oleh pemerintah. Aksi demo ini dilakukan oleh masyarakat lokal di sekeliling jalan kota Haifa. Mereka menuntut keadilan untuk rakyat Gaza yang ada di Palestina. Ternyata kota Haifa ini nih punya fakta menarik yang perlu kita ketahui loh. Jadi Haifa ini kota yang paling maju di Palestina di tahun 1900-an. Tapi kota ini berubah drastis sejak kedatangannya warga Yahudi sekitar tahun 1936. Warga keturunan Arab yang sebelumnya menjadi komposisi budaya di kota ini tiba-tiba berubah dan berdampak juga tentunya pada warga yang mulai banyak menjadi pengangguran. Puncaknya nih terjadi di tahun 1948. Saat warga asli Palestina diusir dari kota Haifa. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Nakbah. Bagi warga Palestina, jatuhnya Haifa ini dilambangkan sebagai akhir dari kehidupan urban Palestina. Aksi protes warga juga dilakukan dengan cara lain. Jadi, beberapa warga Israel banyak yang menolak untuk melaksanakan kewajiban dinas militer dari pemerintah. Kalau warga menolak, pemerintah bakal menghukum para warga dengan dijebloskan ke penjara. Kasian ya. Selain itu, ada juga nih kesaksian dari salah satu warga yang menolak wajib militer. Jadi, seseorang yang diketahui bernama Sofia Or rela menerima hukuman demi keadilan bisa ditegakkan. Mereka rakyat Palestina adalah manusia. Saya rela menanggung akibatnya dan terus duduk di penjara demi mencegah dehumanisasi, kata Or. Perdana Menteri Israel meminta maaf. Setelah membombardir Rafah, Perdana Menteri Israel malah terkesan cuci tangan guys. Benjamin Netanyahu mengklaim kalau aksi ini dilakukan untuk menghancurkan Hamas. Padahal udah jelas banget ya kalau serangan keji Israel ini juga menyasar warga sipil. Cuma ya bukan Israel namanya kalau nggak pintar bersilat lidah. Soalnya Netanyahu bilang kalau pengeboman Rafah seharusnya nggak menyebabkan insiden separah ini. Serangan udara di kamp pengungsian Rafah adalah kesalahan tragis. Kami selalu berusaha menghindari korban sipil. Namun dalam situasi ini kami gagal, ujar Netanyahu. Nah, ungkapan penyesalan Perdana Menteri Israel ini langsung diacuhkan oleh Hamas. Soalnya Netanyahu nggak pernah kapok untuk merencanakan serangan ke Rafah sejak bulan Februari. Kemarahan Hamas atas penyerangan Rafah juga diarahkan ke Amerika Serikat. Nah, benar kan ada kaitannya guys? Soalnya negeri Paman Sam ini diminta ikut bertanggung jawab juga. Kami menganggap pemerintahan Amerika Serikat dan Presiden Biden secara pribadi bertanggung jawab penuh atas pembantaian keji ini terhadap hak para pengungsi Rafah. Jelas Osama Hamdan selaku petinggi senior Hamas. Nah, tuntutan dari Hamas ini ternyata langsung ditanggapi oleh pemerintah Amerika Serikat. Pihak Gedung Putih memang mengutuk tindakan biadab Zionis Israel di tanah Rafah, Palestina. Tapi anehnya, pemerintah Joe Biden masih sempat-sempatnya membela sekutu mereka ini guys. Semua yang kami lihat, meskipun tidak semuanya, memberitahu kami bahwa mereka tidak melakukan operasi darat besar-besaran di pusat-pusat populasi kota Rafah. Ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. Dukungan negara barat untuk Palestina. Bombardir serangan Israel ke kota Rafah langsung memantik perhatian dunia guys. Beberapa negara besar mulai pasang badan untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Contohnya ada Spanyol yang gak takut untuk menyuarakan dukungannya. Bombardir serangan Israel ke kota Rafah langsung memantik perhatian dunia guys. Beberapa negara besar mulai pasang badan untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Contohnya ada Spanyol yang gak takut untuk menyuarakan dukungannya. Negara pimpinan Raja Felipe VI ini berani mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Tanah Spanyol ternyata memang punya kaitan erat dengan pengaruh kebudayaan Islam. Soalnya dulu wilayah ini disebut sebagai Andalusia yang dipimpin oleh dinasti Umayyah II. Tapi pengakuan Spanyol atas kemerdekaan Palestina ini masih agak kontroversial guys. Soalnya mereka nggak mau mendukung pergerakan kelompok pejuang Hamas.
Dukungan atas kemerdekaan Palestina juga mulai disuarakan nih oleh Irlandia dan juga Norwegia. Dua negara ini secara terang-terangan mendeklarasikan pengakuan ini sejak 28 Mei 2024. Nah, bentuk dukungan dari negara-negara Eropa atas Palestina bikin Israel murka banget. Mereka langsung mengutuk dukungan dari Spanyol, Norwegia, dan juga Irlandia. Seremnya lagi nih, Israel bahkan diisukan berencana balas dendam pada 3 negara ini. Israel tidak akan melupakan atau memaafkan negara-negara yang mengakui Palestina setelah serangan Hamas tahun lalu. Ucap Ron Prosor sebagai duta besar Israel untuk Jerman. Tapi kesombongan Israel ini malah bikin negara-negara lain ikut mendukung Palestina. Negara-negara seperti Prancis, Skotlandia, serta Italia udah muak banget deh sama perilaku biadab Zionis. Mereka mengutuk penyerangan biadab Israel yang menelan banyak korban jiwa di kota Rafah. Nah, jadi gitu guys kronologinya. Dukungan untuk rakyat Palestina nggak akan berhenti sampai Zionis Israel menghentikan penjajahan dan pembantaian massalnya. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?